Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami tahu saat ini bersama dengan semua orang kami mengalami masa-masa sulit karena pandemi. Tapi kami mengalami, oleh karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi, maka dalam situasi sulit seperti ini, kami tetap punya alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Kami bersyukur juga sebab kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan memberkati kami, boleh kami mengerti, boleh kami hidupi, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah negeri ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, orang Kristen identik dengan berkat. Keberadaan orang Kristen diharapkan bisa menjadi berkat untuk sebanyak mungkin orang. Keberadaan orang Kristen harus berdampak untuk masyarakat atau lingkungannya. Tetapi sayangnya, tidak semua orang Kristen bisa berdampak. Tidak semua orang Kristen bisa menjadi garam dan terang dunia. Ada dua penyebab utama. Pertama, karena orang Kristen tinggi hati, merasa diri paling baik, paling sempurna, paling suci. Tapi sikap yang kedua penyebabnya adalah orang Kristen rendah diri, minder. Kalau orang Kristen tinggi hati dan rendah diri, maka dia tidak pernah bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, hari ini Tuhan hendak mengingatkan kita untuk memiliki sikap hidup yang berhikmat, sehingga keberadaan saya dan saudara-saudara, keberadaan kita semua bisa menjadi berkat atau berdampak. Tuhan hendak mengingatkan kita melalui Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara-saudara, keangkuhan akan mendatangkan cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sebelum saya menguraikan ayat ini, kita perlu memahami bahwa keangkuhan atau arogansi itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kebesaran diri, dan rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Saudara-saudara, orang yang angkuh atau arogan itu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal menurut Desmond Tutu, arogansi itu sebetulnya muncul ketika orang merasa dirinya insecure. Jadi kalau saudara-saudara ketemu dengan orang yang sombong, takabur, arogan, merasa diri paling baik, paling suci, paling benar, tidak mau mendengar, selalu merasa diri yang paling benar, biasanya orang seperti itu orang yang insecure. Nah, artinya orang seperti itu merasa dirinya lebih kecil daripada orang lain. Untuk menutupi rasa tidak nyaman, untuk menutupi rasa kecil, untuk menutupi rasa insecure-nya, kemudian dia bersikap seakan-akan dirinya itu paling baik, paling benar, paling suci, paling hebat. Nah, saudara-saudara, menurut firman Tuhan, orang yang angkuh seperti itu akan dicemooh. Nanti kita akan mendengarkan apa maksudnya. Nah, yang kedua, rendah hati itu sebetulnya berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri tidak sama dengan rendah hati. Orang yang rendah hati tidak pernah bisa menjadi orang yang rendah hati kalau dia minderan. Nah, kita akan mengulas dua hal ini dan mencari relevansinya untuk kita hidupi agar kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Nah, saudara-saudara, kenapa keangkuhan itu mendatangkan cemooh? Kenapa orang yang angkuh mendatangkan cemooh, dan kenapa orang yang angkuh tidak bisa menjadi berkat?
Sebab saudara-saudara, orang yang angkuh itu selalu menganggap dirinya paling tinggi. Orang yang angkuh selalu melihat semua orang ada di bawah dia. Bukan hanya untuk orang-orang yang tidak dia suka. Kadang-kadang orang yang angkuh itu bahkan menganggap orang terdekatnya sebagai orang yang layak untuk dia rendahkan. Sebagai pribadi yang posisinya inferior, sebagai pribadi yang selalu ada di bawah posisinya. Nah, pertanyaan pentingnya, kenapa menurut kitab Amsal, orang yang angkuh akan dicemooh? Saudara-saudara, ingat tidak apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Benar, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah terlarang. Kenapa dia mau memakan buah terlarang? Karena si jahat, ular, iblis, mencobai Hawa dengan mengatakan, kalau Hawa makan buah terlarang, Hawa tidak akan mati, melainkan dia bisa sama seperti Allah. Saudara bisa melihat, cikal bakal dosa adalah perasaan ingin menjadi sama seperti Allah. Ingin menjadi pribadi yang paling kuat, paling tinggi, paling hebat, paling benar, paling berkuasa. Oleh karena itulah kemudian Hawa makan buah terlarang dan memberikan itu kepada Adam. Nah, saudara-saudara, orang dengan kata lain ingin atau punya kecenderungan untuk menjadi seperti Tuhan. Pribadi yang paling berkuasa, paling hebat, paling kuat, paling segala-galanya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang seperti itu, orang yang angkuh akan dicemooh? Saudara-saudara, dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, saudara menemukan narasi tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dalam narasi itu diceritakan kalau si pemungut cukai ketika berdoa kepada Tuhan, dia merasa dirinya itu berdosa, berdiri jauh-jauh, dan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya dan berkata, Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, itu berbeda dengan sikap orang Farisi yang merasa dirinya itu benar, merasa dirinya paling beragama, merasa dirinya paling suci, sehingga dia merasa punya dasar untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Apa kata Tuhan? Dalam firman Tuhan dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, si pemungut cukai, sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain, orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang angkuh itu bukan hanya tidak disukai oleh sesamanya. Orang yang angkuh itu bahkan tidak disukai oleh Allah. Saudara-saudara, kita percaya Allah adalah pemilik hidup kita, pemberi berkat, pengatur kehidupan. Kalau orang angkuh tidak disukai Allah, maka orang angkuh itu tidak akan pernah bisa ditinggikan dalam hidupnya di tengah dunia. Jadi saudara-saudara, orang angkuh itu bukan hanya tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya, tapi orang angkuh itu juga tidak disukai oleh Allah. Nah, karena itu sangat masuk akal kalau orang angkuh akan dicemooh. Ketika orang angkuh, ketika keangkuhan tiba, maka tiba juga cemooh.
Saudara-saudara mungkin bisa melihat ada orang angkuh yang sukses. Tapi kesuksesan orang angkuh tidak pernah akan mendatangkan berkat. Kesuksesan orang angkuh tidak pernah akan disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu sebabnya kalau orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang angkuh dalam hidupnya, mungkin dia bisa kaya raya, mungkin dia bisa punya harta triliunan, tetapi keangkuhan itu tidak akan pernah mendatangkan berkat. Keberadaan orang Kristen yang angkuh tidak pernah akan berdampak. Oke, sekarang yang kedua, soal rendah hati. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan hikmat? Wisdom. Orang-orang yang wise. Kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara, orang yang bijaksana dalam Alkitab kita tahu adalah Salomo. Ketika dia berhadapan dengan situasi sulit karena ada dua orang ibu yang meminta pendapatnya untuk menentukan anak yang dibawa itu anak siapa, maka di situ Salomo memakai hikmat atau kebijaksanaan. Nah, definisi hikmat tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi saudara-saudara, sebuah ilustrasi menolong kita memahami arti hikmat yang Tuhan maksudkan. Alkisah, ada seorang raja yang secara fisik tidak normal seperti orang umumnya. Kakinya pendek sebelah sehingga kalau berjalan dia terlihat pincang dan kalau berdiri juga terlihat kakinya tidak sama. Nah, tetapi raja ingin agar dirinya dilukis untuk menjadi lukisan bagi rakyat sehingga rakyat bisa semakin mencintai raja yang dikenal cukup baik ini. Lalu raja membuat sayembara, singkatnya raja mendapatkan 3 orang pelukis yang akan melukis raja. Pelukis yang pertama melukis raja, lalu saudara-saudara pelukis ini pelukis yang benar. Dia melukis raja apa adanya sebagai raja yang kakinya pendek sebelah. Raja melihat, ini saya. Tetapi apa jadinya kalau saya yang seperti ini dilukis dan lukisan itu menjadi lukisan untuk rakyat? Raja tidak suka, raja kecewa, dan raja ini agak marah kepada pelukis tersebut. Lalu diganti dengan pelukis yang kedua. Pelukis yang kedua baik, tadi benar, yang kedua baik. Karena dia baik, dia melukiskan raja dengan fisik yang baik, ditutup-tutupi, supaya raja senang, disenang-senangi, diberikan lukisan yang lebih bagus, lebih kelihatan gagah. Maka ketika raja melihat lukisannya, raja senang, saudara-saudara, karena dia lebih tampan, karena dia lebih kelihatan gagah, dan kakinya tidak pendek sebelah. Tetapi setelah raja berpikir, raja juga tidak suka. Ini bukan saya. Karena itu raja kecewa, dia agak marah, sehingga dipanggillah pelukis yang ketiga. Nah, pelukis yang ketiga, saudara-saudara, melukis raja dengan posisi sebagai raja yang sedang memanah, maksudnya. Kakinya diangkat satu, seperti posisi orang memanah, sehingga kakinya yang pendek sebelah itu tidak terlihat sebagai cacat, melainkan dilukis dalam posisi yang pas. Nah, saudara-saudara, pelukis yang ketiga ini adalah pelukis yang berhikmat. Pelukis yang bijaksana. Dan pelukis ini bisa menjelaskan arti dari
hikmat. Jadi hikmat itu apa sih? Hikmat itu perpaduan yang pas antara benar dengan baik. Benar dengan baik. Contoh, kalau saudara makan masakan istri yang asin. Kalau saudara benar, saudara akan bilang, masakanmu itu asin banget. Gak enak. Benar? Benar. Tapi bayangkan istri saudara sudah masak dengan sungguh-sungguh, berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, tapi suaminya bilang, masakanmu asin banget, gak enak. Aduh, istri saudara akan marah seperti raja tadi yang dilukis apa adanya. Benar-benar. Tapi orang yang suka mengungkapkan kebenaran dengan telanjang, tanpa hikmat, keberadaannya susah untuk menjadi berkat. Kalau saudara cuma baik, bilang, masakan mama gimana Pak? Waduh, enak sekali. Pas, malah lebih enak daripada restoran bintang 5. Itu baik-baik. Tapi itu tidak berhikmat. Itu bohong. Nah, orang yang berhikmat, suami yang berhikmat akan bilang, makanan mama akan lebih enak kalau garamnya dikurangi. Pasti lebih lezat. Itu hikmat. Nah, saudara, itu akan mendorong istri saudara atau anak saudara merasa dirinya tidak dipermalukan atau tidak dibohongi. Merasa ada suami yang betul-betul punya hikmat. Dan perkataan hikmat itu akan berdampak mendatangkan berkat. Nah, saudara-saudara, kenapa firman Tuhan mengatakan hikmat ada pada orang yang rendah hati? Sebab orang yang rendah hati itu bisa memposisikan dirinya pada posisi orang lain. Sehingga ketika dia melihat ada orang lain yang perlu dikritik secara konstruktif, maka kritikannya itu akan didasari oleh hikmat. Nah, saudara-saudara, dua hal ini, angkuh dan hikmat, mesti menjadi prinsip yang kita hayati kalau kita ingin keberadaan kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah Indonesia bisa betul-betul menjadi garam dan terang, bisa benar-benar berdampak, bisa sungguh-sungguh relevan, dan bisa menjadi berkat. Nah, sayangnya seperti yang di awal tadi saya jelaskan, orang Kristen itu banyak yang mengidap penyakit self-glorification. Menganggap diri paling suci, menganggap diri paling baik, menganggap diri paling sempurna, menganggap diri sebagai umat yang satu-satunya dicintai oleh Allah. Untuk yang terakhir tidak salah. Boleh-boleh saja saudara menganggap saya the one and only yang paling dicintai oleh Allah. Tapi itu tidak boleh menjadi dasar saudara menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri paling hebat, paling unggul, paling sempurna, paling baik, sehingga keberadaan saudara tidak pernah menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, bahkan untuk orang terdekat. Tetapi yang kedua, rendah hati itu bukan rendah diri. Saudara tidak boleh mengatakan saya rendah hati padahal saudara minder. Nah, banyak orang Kristen juga yang mengidap sindrom minoritas kompleks. Merasa diri kecil, merasa menjadi minoritas, merasa dirinya itu selalu takut, merasa dirinya itu kecil, merasa dirinya tidak berarti, sehingga tidak bisa menjadi berkat untuk lingkungannya. Nah, di tengah-tengah bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi, sikap self-glorifikasi dan inferioritas kompleks tidak akan membawa kita menjadi berkat.
Ini contoh sikap self-glorifikasi. Kami tidak pernah menutup tempat ibadah raya. Kemudian hari ini kami tim KKR mulai ibadah dari Yudea, Samaria, Galilea, kemudian Bukit Sion, Tiberias, sampai dengan Matoa, Petra, Silo, sampai dengan Anugerah Iglesia. Ada 23 gereja ini kami menjalani KKR. Maka atas nama daerah Kuamki Narama, atas nama tim, kami tidak percaya vaksin dengan corona. Karena dalam nama Yesus, darah Kristus dikalahkan oleh kuasa setan seperti COVID-19 maupun vaksin. Di Kuamki Lama ini sejak dulu hari ini sampai Yesus datang kami tidak percaya. Sekarang saya serahkan ke Pak Ketua KKR. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara dan saudari. Jakarta sampai Amerika sampai di Papua. Sekarang vaksin dari corona. Hari ini kita bakar. KKR selesai. Ini terakhir. Sekarang saya mau sudah bakar. Tidak boleh bawa Allah boleh sembar. Yesus boleh sembar. Orang boleh sembar. Orang Papua tidak pakai. Kembali ke Jakarta. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa kelompok Kristen yang tidak berhikmat, angkuh, menganggap dirinya kebal virus SARS-CoV-2, menganggap dirinya tidak perlu divaksin, bahkan ada yang tanpa hikmat menganggap kalau vaksin itu sudah menjadi alat untuk kuasa setan. Ketika orang disuntik atau divaksin, maka ada simbol 666 yang dimasukkan sehingga orang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Atau ada beberapa kelompok Kristen yang tanpa hikmat, merasa diri angkuh, kemudian tidak takut sama sekali dengan virus karena merasa darah Kristus itu bisa mengalahkan virus. Benar. Pernyataan terakhir tidak kita ragukan. Tapi Tuhan mengaruniakan kita akal dan hikmat untuk bisa mengatasi virus dengan rasional dan bijaksana. Maka kalau ada gereja-gereja yang kemudian tidak menunda kebaktian onsite, tetapi memaksakan harus ada kebaktian dengan dasar imanku hebat, Tuhanku hebat, lalu tidak berhikmat, maka saat itu kekristenan bisa menjadi batu sandungan. Ada beberapa gereja yang kemudian menjadi di awal-awal pandemi menjadi pusat penularan COVID-19. Dan ini bukan saja tidak menjadi berkat, tapi bahkan menjadi batu sandungan. Karena gereja menjadi pusat penularan COVID-19. Nah, tetapi saudara-saudara, yang kedua, gereja-gereja juga tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini kalau selalu merasa kami kecil, kami tidak berdaya, kami tidak punya apa-apa. Apa artinya kami di tengah-tengah pandemi yang betul-betul dahsyat, yang memukul banyak orang, yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian, yang membuat banyak orang tidak bisa punya uang untuk sekedar makan. Jangankan membantu masyarakat Indonesia, mungkin untuk jemaat kita saja masih ada yang kekurangan. Lalu kita merasa diri kita tidak berarti. Nah, perasaan itu juga bukan hikmat. Itu bukan rendah hati, tapi rendah diri. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bersyukur karena sebagai gereja
Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mencintai bangsa ini, menjadi berkat untuk negeri ini, sehingga di tengah pandemi kita tetap bisa berarti, berdampak, dan relevan. Hari ini Tuhan hendak mengingatkan saya dan saudara-saudara untuk belajar dari anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan untuk memberi makan ribuan orang, 5.000 orang laki-laki. Anak kecil ini menurut saya mencerminkan sikap berhikmat. Maksudnya ketika murid-murid yang hanya berpikir dengan rasio mengatakan, kami punya ini, tapi apa artinya yang kami punyai? Karena tidak bisa memberi makan ribuan orang yang kelaparan, Tuhan. Benar secara rasio, tapi tidak berhikmat karena para murid tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Anak kecil ini dengan imannya rela memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya kepada Yesus. Dan 5 roti dan 2 ikan yang tidak berarti itu menjadi sesuatu yang memberkati karena dipersembahkan kepada Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang dulu juga dilakukan oleh bapak-bapak gereja ketika mereka menghadapi pandemi Black Death, sampar. Saudara-saudara, Martin Luther misalnya, dia memberikan pegangan pastoral kepada jemaatnya kira-kira begini. Saya tidak akan kemana-mana supaya tidak menjadi sumber penularan. Saya akan di rumah diam, tidak akan kemana-mana. Tetapi seandainya saya dibutuhkan oleh orang lain, tanpa keraguan saya akan datang untuk memberikan pelayanan pastoral, untuk mendoakan orang-orang ini. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol-protokol yang perlu diperhatikan, protokol kesehatan. Dan kalau gara-gara itu kemudian dia dipanggil Tuhan, dia katakan, saya siap dan Tuhan tahu saya bertanggung jawab. Dan saudara-saudara, itu juga dilakukan misalnya oleh Yohanes Calvin. Yohanes Calvin berusaha sebisa mungkin untuk menjadi berkat di tengah-tengah pandemi. Dan menurut catatan sejarah, Yohanes Calvin mendirikan rumah sakit khusus untuk orang-orang yang terinfeksi sehingga mereka bisa dilayani dalam rumah sakit khusus korban wabah penyakit. Nah, saudara-saudara, itu juga dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Saudara mendengar bagaimana ada beberapa gereja yang mengizinkan fasilitas gereja, ruang tertentu dari gereja menjadi tempat isoman, baik untuk jemaat ataupun untuk masyarakat yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena rumahnya kecil. Atau saudara-saudara mengetahui bagaimana anak-anak Tuhan ketika awal pandemi melakukan gerakan spontan, mengumpulkan uang dan mendistribusikan APD untuk nakes. Atau saudara-saudara, banyak juga gereja-gereja yang melakukan hal-hal realistis. Seperti anak kecil yang sebetulnya tidak berarti apa yang dia berikan dibanding kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan untuk dipakai mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan, maka hal-hal kecil itu menjadi berkat. Saya sangat bersyukur mendengar bagaimana di tengah-tengah pandemi ini beberapa orang yang tidak mengenal Tuhan merasakan cinta kasih dan kuasa Tuhan melalui gereja yang memberikan layanan misalnya call center
untuk menjadi tempat di mana orang-orang yang bingung harus ke rumah sakit, tidak tahu melakukan apa, tidak punya obat, kemudian dilayani tanpa membedakan apakah kamu anak Tuhan atau bukan. Dan saat itu gereja menjadi berkat. Nah, hari ini saudara-saudara, kita sebagai jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup dalam hikmat, untuk hidup rendah hati. Kita mencintai bangsa dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga. Dan saudara-saudara betul-betul memakai hikmat dan kerendahan hati itu untuk mencintai bangsa ini, mendukung pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Dan bersamaan dengan itu, kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar yang kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya melalui itu, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Kristus mendapat berkat di dalam dan melalui apa yang saudara kerjakan. Mari kita mencintai bangsa ini dengan cara hidup berhikmat dan rendah hati. Sehingga keberadaan kita betul-betul berdampak dan relevan. Dan kita menjadi bagian dari solusi untuk negeri ini. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang membantu pergumulan bangsa kita keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati saudara dan saya.